Selamat sore Ibu Novi. Selamat sore Bu Nisa. Oke, baik. Sebelum itu Ibu akan melakukan proses coaching ya Bu hari ini? Iya Bu, betul. Nah, ada sedikit yang akan saya bicarakan dengan Ibu. Bolehkah Ibu? Boleh Bu Nisa. Iya, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya Bu. Baik Bu. Seperti apakah sudah ada dengan alur pintar atau belum. Kemudian Ibu sudah melakukan pertanyaan yang berbobot ataukah belum, dengan kata kunci, dengan apa yang sudah disampaikan coaching, dan juga saya akan mendengarkan respon dan jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan jawabannya, dengan apa yang sudah Ibu katakan atau Ibu tanyakan. Dan juga nantinya Bu, apakah sudah Ibu melakukan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu. Oke, kemungkinan sebelum melakukan observasi ini Bu, ada beberapa nanti pertanyaannya akan saya sampaikan. Apakah bisa Bu? Bisa Bu Nisa. Oke, kita langsung aja ya Bu. Baik. Nah, dari pertanyaan yang pertama yaitu kompetensi apa yang Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini Bu? Baik Bu. Menurut saya, proses coaching yang saya akan kembangkan hari ini ada 3 kompetensi. Yang pertama ialah kehadiran penuh atau presence. Yang kedua, mendengarkan secara aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata-kata kunci yang diucapkan oleh coaching. Oke, nah dari ketiga kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, kompetensi manakah yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching ini Bu? Baik Bu, dari ketiga kompetensi tadi, yang akan saya kembangkan yang paling spesifik adalah mendengarkan secara aktif Bu. Karena dengan mendengarkan secara aktif, saya bisa menjadi lebih fokus sehingga saya bisa presence atau hadir penuh, dan dengan mendengarkan aktif, saya juga bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee sesuai dengan kata kunci dan apa yang disampaikan oleh coachee nanti. Oke, nah ada selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga yang terakhir ya Bu. Nah, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Baik Bu, indikator yang tercapaiannya akan saya lihat adalah saya melihat apakah coachee sudah bisa mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya, dan coachee sudah mempunyai rencana atas aksi serta rencana ke depan yang akan dia lakukan. Oke, baik, mungkin hanya itu pertanyaan yang saya sampaikan kepada Ibu sebelum melakukan coaching. Nah, dan semoga nanti saat melakukan coaching, Ibu selalu ingat dari hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi ya Bu. Dan selamat melakukan coaching ya Bu, dan semoga berjalan dengan lancar. Baik Ibu Nisa, Terima kasih Bu, nanti kita akan bertemu kembali ya Bu. Baik. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Opa. Apakah Ibu sudah sibuk hari ini Bu? Tidak Bu, saya sedang membuat media pembelajaran, itu sudah selesai. Ada apa Ibu Opa? Baik Bu, bisa saya minta waktunya sebentar ya Bu ya? Boleh Bu, saya punya waktu 15 sampai 20 menit. Silakan Ibu. Begini Bu, saya ingin bercerita sedikit Bu. Akhir-akhir ini kan Bu, saya merasa murid-murid di kelas saya itu kan kurang antusias dalam menerima pembelajaran. Jadi selain itu kan Bu, jumlah murid-murid saya yang mengumpulkan tugas itu hanya 50% saja Bu. Oh begitu Ibu Opa. Jadi menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya Ibu tentang antusias murid-murid saya belakangan ini Bu, yang saya ajarkan. Baik Bu, jadi menurut Ibu, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu menjadi kurang antusias saat mengikuti pembelajaran bersama Ibu? Jika saya ingat kembali ya Bu, saya coba mengulang kembali yang menyebabkan murid saya itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran itu mungkin pembelajaran yang saya berikan di dalam ruangan kelas itu sedikit membosankan Bu, atau terlalu monoton, hanya saya saja yang mengajarkan. Saya tidak memberikan ruang ataupun kebebasan kepada murid saya untuk berbicara, bercerita di depan teman-temannya. Lalu yang kedua, dalam pemberian tugas mungkin saya memberikan tugas itu terlalu banyak kepada murid-murid saya, ataupun saya memberikan tugas dengan sumber atau bahan
pembelajaran yang sedikit seperti itu, Bu. Oh begitu Bu Okfa. Dari pengamatan Ibu, kira-kira apa saja yang membuat murid Ibu menjadi kurang antusias saat mengikuti pembelajaran? Ya mungkin yang seperti saya katakan tadi ya Bu, kurangnya antusias, mungkin mereka terlalu bosan ataupun terlalu monoton, dan gitu sumber bahan ajar yang saya gunakan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, seperti itu Bu. Oh, baiklah Bu. Jika Ibu ingat kembali, dalam persen atau level, kira-kira murid Ibu ada di level 1 sampai 10, ada di level berapa antusias murid Ibu dalam mengikuti pembelajaran? Kalau saya cerna Bu, saya ingat, saya ulang kembali, level antara, kalau kita ambil level 5 dan 6 seperti itu Bu. Oh begitu, jadi sekarang murid Ibu ada di level 5 dan 6. Saya rasa itu angka yang kurang pasti menyenangkan atau memuaskan bagi Ibu ya. Nah, jadi kira-kira di angka atau level berapa Ibu mau keaktifan dalam murid Ibu di pembelajaran di kelas? Baik Bu, kalau saya inginkan ya Bu, mungkin saya tidak mengharapkan lebih ya Bu, harus sampai level 10. Mungkin level 10 itu level yang terlalu tinggi untuk murid saya. Jadi saya mengharapkan murid saya itu Bu berada di antara level 8 lah, begitu Ibu. Oh begitu ya Bu. Lalu menurut pendapat Ibu Okfa, apa saja yang bisa Ibu lakukan agar Ibu dapat mencapai level 8 tadi ya Bu, sehingga murid-murid Ibu menjadi semakin antusias saat mengikuti pembelajaran? Menurut saya Bu, kalau saya lihat, mungkin saya akan mencoba merubah cara belajar di dalam ruangan kelas. Saya akan mencoba pembelajaran itu yang berpusat kepada murid Ibu. Lalu saya akan meminta murid saya itu untuk lebih aktif lagi di dalam pembelajaran. Contohnya saya ajak mereka untuk melakukan diskusi. Lalu saat murid-murid itu sudah mulai jenuh, mungkin saya ajak mereka untuk melakukan ice breaking ataupun games dalam pembelajaran agar pembelajaran itu lebih menarik lagi Bu. Baik Bu, itu sangat bagus ya Bu. Lalu mengenai tugas yang tadi Ibu bilang, murid-murid tidak lagi mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Kira-kira apa penyebabnya sehingga murid Ibu kurang antusias dalam pengumpulan tugas tersebut Bu? Kalau saya lihat mungkin tugas yang saya berikan itu mungkin terlalu banyak ya Bu. Dan sumber yang mereka cari informasi dari tugas itu referensinya hanya dari buku paket ataupun buku yang ada di perpustakaan sekolah. Oh, kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa yang ada di kelas? Kalau sumber belajar Bu yang saya gunakan di kelas itu hanya buku paket, buku pegangan guru, lalu buku yang ada di perpustakaan. Hanya itu aja Ibu. Apakah ada menurut Ibu, apakah ada sumber belajar yang lain selain dari yang Ibu sebutkan tadi? Sebenarnya banyak ya Bu. Sumber belajar itu bisa dari YouTube diambil anak-anak, bisa juga dari Google Meet ataupun dari Google ataupun dari Instagram, dari TikTok, bisa saja diambil, ataupun saya suruh anak-anak itu untuk mencari dari majalah ataupun dari koran. Jadi sebenarnya banyak ya Bu sumber belajar yang digunakan anak-anak itu. Iya, nah betul sekali itu Okfa. Jadi saya yakin Ibu pasti bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar sehingga anak-anak Ibu bisa menjadi lebih antusias dan kembali aktif mengikuti pembelajaran. Nah Ibu Okfa, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan yang pastinya ya Bu. Saya akan membuat pembelajaran menggunakan PPT ataupun slide Canva, ataupun saya bisa memasukkan video-video pembelajaran yang bisa saya ambil dari video YouTube atau TikTok. Kemudian yang kedua Bu, saya akan dalam tugas saya akan memberikan tugas kepada anak itu, mungkin tidak terlalu banyak Bu. Saya memberikan tugas itu dan mereka mengerjakan sesuai dengan minat mereka, sesuai dengan bakat mereka. Saya tidak memaksakan tugas itu harus sesuai dengan yang saya inginkan. Jadi mungkin saya akan membuat juga pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu Ibu.
Wah, bagus sekali rencana Ibu Okfa itu. Mudah-mudahan berhasil ya Ibu. Lalu sekarang, apa komitmen yang akan Ibu lakukan terhadap rencana yang tadi Ibu sebutkan? Ya, saya akan selalu berkomitmen Ibu untuk membuat pembelajaran yang mengasihkan. Saya akan mencoba juga membuat video pembelajaran. Saya akan selalu membuat video pembelajaran dan saya akan selalu membuat ice breaking di dalam setiap pembelajaran supaya murid-murid itu tidak bosan dalam ruangan kelas. Lalu mengenai tugas itu saya akan memastikan untuk murid-murid saya selalu mengumpulkan tugasnya sesuai dengan keinginan mereka, ataupun saya memerdekakan belajar mereka, dan saya akan selalu berkomitmen untuk membuat pembelajaran yang berdiferensiasi. Wah, bagus sekali Bu Okfa. Saya mendukung Ibu Okfa. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Ibu ya Bu. Ya, terima kasih ya Bu sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Setelah ini saya akan mencoba menerapkan apa yang sudah kita bicarakan tadi Ibu. Amin Bu. Nah, setelah kita tadi melakukan coaching, sudah bagaimana perasaan Ibu Okfa? Terus terang ya Bu, perasaan saya sekarang sudah merasa lega karena saya sudah mengutarakan semua apa isi hati saya, dan saya juga sudah menemukan solusi dari permasalahan saya. Iya Ibu, semoga Ibu bisa tetap memberikan yang terbaik bagi murid-murid di kelas ya Bu. Tetap semangat Ibu Okfa. Terima kasih Bu. Selamat sore Bu. Selamat sore Bu. Bagaimana tadi hasil coachingnya hari ini? Syukurlah Bu, semua berjalan dengan lancar dan baik. Oke, syukur ya Bu proses coaching yang sudah dilakukan dengan baik. Nah, dari yang saya amati tadi berjalan dengan sukses dan lancar. Tapi saat sebelum melakukan coaching saya ada menanyakan tentang indikator pencapaian ya Bu. Dari indikator pencapaian coaching tadi, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi Bu? Baik Ibu, terima kasih Ibu. Berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta. Saya juga sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Saya juga sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching informasi-informasi keterkaitan dengan permasalahannya. Dan saya juga sudah menanyakan rencana atau aksi yang akan dia lakukan. Lalu saya juga sudah meminta coaching tadi untuk mempertanggungjawabkan dari tindakan dan rencana yang sudah dia siapkan. Seperti itu. Oke. Nah, menurut saya sebagai observer, tindakan Ibu sudah sangat baik ya Bu. Nah, dalam melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta, di mana Ibu sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini menemukan sendiri solusi permasalahannya. Dari coaching tadi, Ibu juga sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Bu, coachingnya berjalan dengan sukses. Nah, sebelum kita mengakhiri percakapan kali ini, saya ada pertanyaan yang terakhir ya Bu kepada Ibu. Nah, dari yang sudah Ibu lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, kompetensi yang akan atau ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching, sehingga saya dapat menggali informasi lebih dan lebih mendalam serta mengarahkan coaching agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dirasakannya. Oke, luar biasa ya Bu. Saya amati tadi Ibu sudah menerapkan coaching sesuai dengan alur tirta. Terlihat sekali tadi ya Bu sudah melakukan pertanyaan yang berbobot, karena yang saya lihat respon coaching tadi sudah menyampaikan sesuai dengan harapannya. Semoga di lain kesempatan kita dapat berdiskusi kembali ya Bu, dan lebih kita bisa menggali dari proses coaching ini. Semoga kita bisa bertemu kembali lagi ya Bu dengan berbagai pengalaman yang kita hadapi di dalam pembelajaran ke depannya Bu. Oke Ibu, cukuplah sekian dari saya. Mana tahu ada kata-kata atau perbuatan saya mohon maaf ya Bu. Semoga Ibu tetap sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya juga minta maaf ya Bu kalau ada kata-kata dua kata yang salah. Tetap semangat kita. Iya, terima kasih.
kasih Bu. Baik, Bu.